今日就让你见识见识夜血斩！速战速决！我要死在这里！不招！你这个废物，修到狗身上去了吗？这小子还没死。五绝！五绝！怎么会有这么强的力量？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua seri San Qian Dao. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang tentu saja memperlihatkan pengepungan yang tengah menimpa pada Wuzhou. Ada 3 orang master kuat guys yang kini ditugaskan untuk membantai Wuzhou. Masing-masing dari mereka si Tiansu, si Tianxing, dan si Tianyu. Ketiganya sudah kita ketahui merupakan berasal dari keluarga Si. Tak banyak basa-basi ketiganya langsung melakukan serangan kepada Wuzhou. 龟受死！这3人好快的速度！ Sontak saja Wuzhou yang melihatnya dia menjadi sangatlah panik. Itu karena kecepatan ketiganya itu sangatlah cepat. Tapi meski begitu Wuzhou tak ada pilihan lain selain meladeninya untuk melakukan pertarungan. Meskipun kecepatan mereka sangatlah luar biasa, tapi Wuzhou masih percaya diri untuk bisa mengalahkannya. Dia juga merasa tak menyangka guys, kalau keluarga Si ini sangatlah mengaguminya. Karena saat ini keluarga Si sudah menyuruh 3 master kuat hanya untuk berurusan dengannya. Salah satu dari mereka juga merasa tak menyangka kalau sosok yang akan mereka bantai sebenarnya sangatlah kuat. Alhasil mereka pun mengerti tentang alasan tuan mudanya memerintahkan 3 master sekaligus untuk membantainya. Sontak saja Wuzhou yang sedang mendapat pujian, ia menjadi pede guys dan bersiap untuk memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya. Karena katanya selain sudah memasuki tahap kekuatan non-innate, dia juga masih memiliki teknik yang lebih kuat. Salah satu dari mereka kembali dibuat kaget karena ternyata Wuzhou ini sangat berani melawan mereka bertiga. Bahkan sampai melakukan serangan duluan. Alhasil pertarungan pun tak dapat dielakkan. Tapi di sana menurut Yanxi, Wuzhou ini hanyalah praktisi yang biasa saja. Dia melihat di setiap gerakannya sangat jelas terlihat semua kelemahannya. Selain dari Tianxing, ada satu lagi yaitu Tiansu yang memintanya untuk tidak membantainya. Karena katanya nyawa si Wuzhou ini sudah menjadi miliknya. Ternyata celah yang ditunjukkan Wuzhou bukanlah sebuah kelemahan guys. Melainkan dia telah melakukan sebuah trik agar menipu ketiganya. Alhasil dengan begitu si Wuzhou berhasil menyerang salah satu dari mereka sampai pedangnya patah. Ketiga praktisi ini jelas sangatlah murka karena si Wuzhou telah berani untuk menyakiti mereka. Dengan begitu mereka pun kembali bertekad di hari ini si Wuzhou pasti akan tewas. Di sana si Wuzhou seperti sudah bosan ya mendengar kata-kata bantai dari mereka yang sebenarnya cuma omong kosong belaka. Jadinya karena situasi sudah memanas maka pertarungan pun dilanjutkan. Setelah Tianxing, kali ini giliran Tiansu yang akhirnya kalah. Membuat pertarungan pun menjadi tak bisa diprediksi. Di sisi lainnya pertarungan ini juga tengah dipantau oleh kakak beradik ini guys. Tianyu merasa kekuatan Wuzhou ini terlalu kuat. Bahkan dia bisa memukul mundur 3 praktisi sekaligus. Yang tentu saja itu hanya bisa dilakukan oleh seorang jenius. Tentu kekuatan Wuzhou tak sampai di situ saja. Si kakak kemudian meminta adiknya untuk melihat juga pedang di tangan Wuzhou. Awalnya Tianyu ini masih kebingungan guys dengan maksud dari sang kakak. Sang kakak menjelaskan pedang di tangan Wuzhou bukanlah pedang sembarangan.
yakni pedang itu adalah pedang yang mencerminkan sebuah jenis kekuatan yang disatukan dengan sebuah niat pedang. 那是剑意。 什么？ Sontak saja Tian Yu menjadi sangat kaget, bukan kepalang ya. Ia tak menyangka Wujo yang notabene praktisi non-inet sebenarnya mampu menguasai teknik niat pedang. 足以登上9州的百修榜了吧？ Kembali ke pertarungan guys, kali ini tinggallah Tian Yu yang masih bugar. Dia yang sudah merasa muak kemudian mengeluarkan kekuatannya dan menyerangnya. Benar saja, kekuatan yang dikeluarkan ternyata sangatlah kuat. Bahkan sampai membuat Wujo kewalahan untuk menahannya. 今日就让你见识见识铁血掌！ Yang ternyata kekuatan yang ditampilkan Tian Yu merupakan sebuah keterampilan bertarung. Si adik saja yang melihat hal ini, ia langsung berasumsi Wujo ini pasti akan kalah karena dirinya itu tidak memiliki sebuah keterampilan bertarung. Dengan begitu si adik langsung berniat untuk menolongnya, namun itu semua tidak terjadi guys, karena di sampingnya sang kakak menghentikannya. Dia beralasan bahwa mereka bukanlah penduduk asli dari kota Linan. Jadinya keduanya tidak boleh melakukan campur tangan dari masalah orang lain. Meski begitu kakaknya masih merasa pede kalau Wujo tak akan kalah dan dia juga menantikan teknik andalan apalagi yang akan ditampilkan Wujo. 比我们想象的要强，应该不仅仅是拥有剑意这么简单吧？ Kelemahan sudah diketahui kalau Wujo tidak memiliki keterampilan bertarung. Jadinya ketiganya pun langsung saja menggunakan teknik tersebut untuk menyerangnya bersama. Dan benar saja, dengan gabungan teknik tersebut, Wujo berhasil dipukul mundur, bahkan ia sampai mengira kalau dirinya akan segera tewas. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika Wujo akan menyerah, tiba-tiba ia mendengar sebuah teriakan yang datang menemuinya dan menaboknya. 你这个废物！ Ternyata itu adalah Song Yu. Dia merasa sangatlah marah ketika Wujo ini malah dipermalukan karena telah kalah dalam pertarungan. 都修到狗身上去了吗？ Di sana Wujo merasa bingung kenapa Pak Tua ini masih ada di alam bawah sadarnya. Karena diketahui kalau dia dulu itu sudah berpisah dan mengatakan jiwanya sudah tak diselamatkan. Tapi Song Yu seperti panik ketika mendengar pertanyaan itu. Dia segera menyuruh Wujo menggunakan teknik pedang nirpana untuk memenangkan pertarungannya. Tapi Wujo masih kebingungan dengan apa itu pedang nirpana. 你这废物！ Sontak saja Song Yu kembali menaboknya hingga kembali mengingatkannya mengenai teknik yang pernah ia berikan sebelumnya. Akhirnya Wujo pun kembali dan langsung menggunakan teknik pedang nirpananya. Kekuatan ini ternyata sungguh kuat guys. Terbukti dengan satu tebasan saja membuat ketiga praktisi ini auto terhempas. 这小子还没死！万古卷，万古卷！怎么会有这么强的力量？ Meskipun Wujo berhasil mengalahkan mereka, tapi penggunaan pedang nirpana ternyata sangatlah menguras tenaganya guys. Beruntung Wujo sempat menyimpan satu cairan energi yang sebelumnya telah ia buat. Jadinya ia segera mengeluarkan mangkuk reinkarnasinya untuk menyerap cairan tersebut. Dikarenakan jika tidak cepat mengisi energinya lagi, maka Wujo ini pastilah tewas. Di saat yang sama di alam bawah sadarnya, Song Yu benar-benar sangat kesal ketika Wujo babak belur dikala hanya melawan praktisi yang dianggapnya ikan lemah. Ia bahkan kembali menaboknya dan merasa kecewa karena Wujo telah menyia-nyiakan mangkuk ajaibnya. Tapi bukannya ketakutan, Wujo malah terus melihat Pak Tua ini hingga merasa terkejut bahwa dia ini sebenarnya belumlah mati. Wujo menuduh Pak Tua ini sudah membohonginya. Tentu mendengar itu Song Yu menjadi ketar-ketir, jadinya ia pun kembali berakting dan merasa tubuhnya tak berdaya lagi karena Wujo telah menyia-nyiakan energinya. Alhasil seperti biasa ia pun perlahan menghilang dan menyuruh Wujo untuk berlatih keras. Tapi jelas Wujo tidak lagi percaya dengan Song Yu guys, karena dia pasti saja tengah membohonginya lagi. 上次他也是这么说的呀。 Alhasil pertarungan pun selesai dan di sana Yu Peng tampak sedikit kagum dengan Wujo.
Dia mengira bukan hanya niat pedang saja yang dimilikinya, melainkan tebasan barusan merupakan teknik kuat yaitu penyatuan jalan pedang. Keduanya mengira teknik tersebut diciptakan oleh master pedang bodoh yang bernama Chen Jinhong. Selain itu, mereka juga membicarakan tentang kota Linan selain tempatnya orang-orang jenius. Dia kemarin juga bertemu dengan seorang murid sekte Jutian yang juga sosok jenius. Jadinya mendengar itu Qin Shi menjadi penasaran dan memintanya untuk mencari tahu latar murid tersebut. Setelah kepergian Wuzhou dan juga Yu Peng, Qin Shi ini seperti ingin merencanakan sesuatu kepada kota Linan guys. Tapi hal itu belum diketahui karena kita dialihkan kepada sebuah pesta sastra yang dilaksanakan di keluarga Xi. Seperti namanya pesta sastra, semua orang berusaha membawa hasil karya sastra mereka. Tak lama muncullah Wuzhou yang langsung menghampiri panitia pesta tersebut. Panitia ini menertawakan Wuzhou dan seperti meremehkannya. Namun dengan pede Wuzhou membalikan fakta tersebut sampai membuat kedua orang di belakangnya itu menjadi tak terima dan akhirnya mengoceh. Menurut salah satu dari mereka, tempat ini bukanlah tempat sembarangan yang bisa dimasuki oleh sampah seperti Wuzhou. Awalnya Wuzhou tidaklah menghiraukannya tapi akhirnya Wuzhou merasa tak tahan lagi. Yaitu ketika sang panitia terus saja mengoceh hingga menyebutnya seorang sampah. Alhasil Wuzhou seketika memukulnya. 风度的人，让你污蔑我，污蔑我老婆！救命！胆小如鼠的伪君子！ Setelah menghajarnya, tak sengaja Wuzhou kembali bertemu Yu Peng. Mereka berbincang mengenai tujuan kedatangannya masing-masing. Yu Peng mengatakan dia sangatlah kagum dengan sastra di kota ini. Tapi Wuzhou tidaklah percaya sebenarnya Yu Peng ini bukanlah kagum pada sastra, melainkan dia selalu kagum kepada wanita. Karena seperti itu jadinya Wuzhou pun memberikan sebuah buku yang berisi teknik mendapatkan wanita. Selain itu dia juga mengajarkan beberapa gerakan yang membuat semua wanita mengaguminya. Tapi apa yang terjadi? Di saat menggunakan teknik tersebut tak disangka di belakang Wuzhou itu muncul sang istri, dia langsung menginjaknya. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.